seorang laki-laki meninggalkan ayah ibunya, bersatu dengan istrinya, ditambah satu istri, sama dengan keduanya, mestinya dua, keduanya menjadi satu. Satu tambah satu sama dengan satu. Ada rumusnya komputer? Satu suami ditambah satu istri sama dengan, jangan dua, kalau dua hancur, sama dengan satu daging. Amin. Sama dengan satu. Jadi yang boleh ada di antara suami dan istri hanya tanda tambah, hanya salib Tuhan. Lainnya tidak boleh. Mertua tidak boleh ikut campur. Orang tua tidak boleh di tengah-tengah. Anak, nah ini bahaya. Kalau sudah punya anak, suaminya tidak dianggap anak terus. Tidak boleh juga. Ini yang menceraikan nikah. Yang boleh ada di tengah-tengah suami dan istri hanya salib Kristus Yesus sebagai imam besar. Amin, saku. Pencipta nikah. Yang lain tidak boleh ada. Bukan berarti bye-bye orang tua, aku tidak mau tahu, bukan. Orang tua tidak boleh ikut campur. Mertua tidak boleh ikut campur. Anak tidak boleh mengganggu. Hanya tanda salib. Ya? Nah, apa buktinya? Om, apakah di tengah saya sebagai suami dengan istriku ada tanda salib? Apa buktinya kalau ada tanda salib? Atau kita kemana-mana bawa kalung salib mungkin? Ini istriku, nanti tak belikan kalung agak panjang salib, jadi kalau jalan kasih di tengah. Nah, ada salibnya. Bukan. Apa buktinya ada tanda salib? Yesus mati di salib itu untuk apa? Mengakui dosa-dosa kita? Ya, betul. Dosa-dosa kita yang diakui oleh dan diampuni Bapa, ampunilah. Jadi buktinya ada tanda salib apa? Saling mengaku dan saling mengampuni. Ini lembut hati, tidak keras hati. Kalau keras hati saling menyalahkan. Kalau lembut hati saling mengaku dan saling mengampuni. Kalau suami salah, mengaku pada istri sejujur-jujurnya. Kalau diampuni jangan berbuat lagi. Istri mengampuni suami setulus-tulusnya dan melupakannya. Coba kalau Yesus tidak melupakan dosa kita gimana, Pak? Ya, kalau ditumpuk-tumpuk saya sudah tidak boleh di sini, di neraka sudah. Kalau ditumpuk-tumpuk sudah tidak boleh. Tapi karena Yesus melupakan, saya masih boleh di sini. Amin, saku. Masih boleh di sini. Bapak Ibu juga masih boleh, anak-anak masih boleh. Ayo, saling mengaku dan saling mengampuni. Ya, mengaku dengan sejujurnya, jangan ditambah dikurang. Mengampuni setulus-tulusnya, jangan dibuat-buat. Dan melupakannya. Saudaraku, maka dosa adalah dipaku di kayu salib. Tidak berkuasa lagi. Dosa tidak berkuasa lagi. Ini tanda salib, saling mengaku, saling mengampuni. Permisi, anak-anak muda, perhatikan, biasanya kalau mau masuk dalam nikah dituntut bekerja. Betul ya? Oh, sudah kerja ya? Baru masuk nikah. Sudah punya rumah biar kontrakan, masuk nikah, boleh. Itu saya tak peduli. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau nasihatkan. Kaum muda, sebelum engkau bisa mengaku dan mengampuni, jangan masuk dalam nikah, jangan. Kalau tidak bisa mengaku, tidak bisa sama orang tuamu aja, apa? Oh, jangan masuk dalam nikah, hancur. Hanya menunggu perceraian. Jangan. Boleh, sudah dewasa, silakan. Saya tidak belajar itu. Boleh, silakan. Sudah kerja, sudah ini, sudah lulus kuliah, silakan. Tapi yang saya ajarkan, sudah bisa mengaku dan mengampuni dosa orang lain, baru boleh masuk nikah. Kalau tidak, hanya untuk bercerai, hancur lebur nikah. Semoga kita bisa mengerti ini, ya. Jadi kalau bisa mengaku dan mengampuni, maka kita jadi satu kembali. Amin, saku. Kalau saling menuduh, hancur. Saya tidak malu, di mana-mana saya saksi. Saya juga mengalami dulu, berapa tahun yang lalu. Ada satu masalah, cuma lupa. Kalau ingat saya ceritakan, buat contoh. Jelek tidak apa-apa, buat contoh. Supaya tidak diulangi oleh saudara. Suatu waktu saya panggil istri saya. Masalah ini, saya tegaskan. Saya orangnya kalem-kalem. Tapi ada satu masalah. Masalah ini ya, Mah.
Saya tidak akan pernah mengalah dan saya tidak akan pernah minta ampun. Saya yang benar. Saya tegaskan. Saya kira istri saya, iyalah Pak, gitu. Oh, saya juga Pak. Waduh, mati aku. Waduh, larilah saya ke sana. Waduh, gawat, gawat, gawat. Gimana? Bertahan. Tapi Tuhan bicara, berapa ratus jemaat di belakangmu? Berapa ratus jemaat di belakangmu? Mau dibawa kemana? Aduh. Tidak kuat saya. Tidak kuat. Datang ke istri, tapi jaraknya saya dengan TV seperti naik gunung Joljuta memang. Mau maju mundur, maju mundur. Nanti kalau aku salam, kan ya kamu salah tuh. Aduh, gengsinya Mek, gengsi. Seperti naik gunung Joljuta, padahal berapa meter lama. Baru tadi aku yang salah. Loh, bukan aku yang salah. Peluk-peluk. Loh, heran. Tadi aku yang benar dadar. Sekarang aku yang salah. Aku yang salah Pak. Peluk-peluk. Loh kan enak. Enak. Di tengah kita ada kayu salib. Amin saku. Enak. Nikah itu rasa nikmat. Siapa yang tidak ada dosa. Siapa yang tidak ada kesalahan. Siapa yang tidak pernah terpeleset. Ada. Tapi kalau kembali ke salib. Kita nikmati kesatuan kembali. Di dalam darah Yesus. Amin saku. Nikah menjadi satu kalau ada salib. Keduanya menjadi satu daging. Dan masuk. Kalau sudah satu daging. Bisa masuk kesatuan yang lebih besar. Kesatuan Kristus dengan sidang jemaat. Pertemuan di udara. Efesus 5. Mari. Masih cukup ya waktunya ya Pak ya. Masih tambah satu ya. Mari. Baik. Efesus 5. Mari. Surat Efesus pasal 5. Tidak apa-apa nanti yang tidak bisa pulang ada panitia nanti ya. Ya, ditolong oleh panitia ya. Mari. Efesus 5. Mari, karena acara banyak ini. Mari. Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 30, 31, 32. Mari. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Ya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Ya. Dan bersatu dengan istrinya. Ya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Oleh salib nikah menjadi satu daging. Sudah menjadi satu kesatuan istri dan suami. Akan masuk, boleh masuk kesatuan yang lebih besar. Ayat 32. Rahasia ini besar. Rahasia nikah itu rahasia besar. Terus. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan sampai jemaat. masuk hubungan Kristus dengan sidang jemaat. Pesta nikah anak domba. Tadi telanjang tidak boleh masuk situ. Harus pakai pakaian. Pakaian keselamatan. Ayo benar nikah itu harus benar. Ya, dicatat di catatan sipil, direstui orang tua, bawa gereja. Ayo benar, perjalanan nikah benar, jangan tidak jujur, tidak benar. Ayo benar. Ada pakaian, ada jubah melayani. Jubah dicelup darah menjadi pakaian putih berkilau. Boleh ke pesta nikah, boleh ke sana. Yang kedua, jangan bercerai. Jadi satu. Kalau nikah jadi satu, boleh ke arah kesatuan lebih besar. Amin sagu di awan-awan. Yang terakhir, yang ketiga. Mari, apa yang menyebabkan nikah itu tidak baik? Nikah itu hancur. Melanda istana raja sampai kolong jembatan. Masuk di gereja-gereja. Karena tidak ada Yesus. Tidak ada salib. Tadi kejadian nikah rusak. Kitab Wahyu nikah rohani. Siapa yang melakukan ini? Kok bisa nikah rusak masuk nikah rohani? Disitulah Yesus mati di kayu salib. Memperjuangkan nikah supaya menjadi baik. Amin saku. Supaya masuk di sana. Ketelanjangan ditutupi oleh pakaiannya. Nikah yang bercerai ditutupi oleh salibnya, oleh korbannya, oleh darahnya, menjadi satu. Yang terakhir sekarang, mari. Nikah yang tidak baik. Yang ketiga adalah kekurangan atau kehabisan air anggur. Kekurangan atau kehabisan air anggur. Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Mari silakan. Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Silakan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Terima kasih. Jadi nikah di dunia ini diancam kehabisan air anggur. Kehabisan kebahagiaan surga. Tidak ada manisnya lagi. Hanya sebatas bulan madu.
Ya, slogan di dunia ini ada bulan madu, ya cuma sebulan itu kalau enggak sudah bertengkar. Ya, kalau paling lama ya bulan madu ya sebulan itu. Manis. Sesudah itu mulai tawar. Sesudah itu pahit. Kehilangan anggur yang dari surga. Kehilangan kebahagiaan surga. Ini nikah diancam. Nikah di dunia diancam kehabisan air anggur. Tidak ada kebahagiaan surga dalam nikah. Sehingga nikah menjadi tawar. Bahkan nikah menjadi pahit. Getir. Banyak air mata di sana. Ini nikah tidak baik. Nikah tidak baik. Ya. Ini rumus di dunia, nikah di dunia, anggur baik sampai tidak baik. Sampai pahit. Tapi rumus nikah orang Kristen, anggur baik, semakin baik, sampai sempurna yang paling baik. Amin, sagu. Itu rumusnya. Makin tua makin manis. Makin tua makin manis. Kalau nikah di dunia ini pertama bulan madu, anggur yang baik, lama-lama tawar pahit, getir. Tapi nikah orang Kristen ayo dijaga. Anggur yang baik, lebih manis, lebih baik sampai yang termanis. Pesta nikah anak domba Allah. Amin, sagu. Ini harus dijaga. Sekarang cara mendapatkan anggur itu bagaimana? Nah, cara untuk mendapatkan dan mempertahankan air anggur dalam nikah, kebahagiaan surga dalam nikah. Yang pertama, mengundang Yesus dalam nikah. Mulai awal, itu pesta nikah berarti permulaan menikah dia. Mengundang Yesus di dalam nikah kita sejak permulaan nikah. Mengundang Yesus. Dulu waktu Yesus jadi manusia memang dikirimi surat undangan, jangan-jangan enggak ngerti saya. Saudara yang belajar tata caranya itu yang tahu, saya enggak tahu ya. Diundang ya saya kira seperti di Indonesia, kirim undangan ada pos-posnya mungkin ya. Ya terserah lah. Atau kirim pesan, ya terserah, pokoknya diundang. Dulu Yesus sebagai manusia diundang. Sekarang Yesus sudah di surga, bagaimana mengundang? Nah, mengundang Yesus di dalam nikah, mulai dari permulaan nikah. Artinya nikah kita harus dibawa kepada Tuhan lewat ibadah pelayanan. Itu mengundang Yesus. Sekarang nikah kita dibawa kepada Tuhan lewat ibadah dan pelayanan. Mulai permulaan nikah, bawa. Jangan nikah sembarangan di mana-mana, bawa di hadapan Tuhan dalam ibadah pelayanan, dalam peneguhan, pemberkatan kaum muda. Jangan kawin lari dan lain-lain, janganlah. Nanti tidak ada anggur. Nggak ada anggur nanti. Ayo bawa di hadapan Tuhan mulai permulaan nikah. Amin. Sesudah permulaan, kelanjutan nikah. Bawa sekarang ibadah pelayanan suami istri. Bawa. Sampai Yesus datang kembali. Setia dalam ibadah pelayanan. Sama dengan carang yang melekat pada pokok anggur sekarang ini. Carang yang melekat pada pokok anggur yang benar. Setia dalam ibadah pelayanan. Tergembala suami istri anak-anak. Tergembala. Kalau carang melekat pada pokok anggur, saudaraku, cepat atau lambat pasti ada buah anggur yang manis. Amin. Pasti ada air anggur yang manis. Rekan gembala, jangan tinggalkan penggembalaan. Jangan. Biarpun hanya 2-3 ekor, jangan ditinggalkan. Tetap carang melekat. Satu waktu ada buah manis yang kita terima. Nikah kita juga. Daud itu cuma 2-3 ekor. Waktu dia nonton perang, nonton Goliat, kakaknya marah. Sana pulang. Itu dombamu yang 2-3 ekor itu. Sana. Daud setia. Bisa jadi raja loh. Amin, seru. Itu bisa jadi raja. 2-3 ekor, bukan 2.000-3.000 ekor. 2 ekor saja. Bisa jadi raja. Buah yang manis. Nikah yang manis kalau tergembala. Kalau beredar-edar kering. Carang tidak melekat, Pak, ditanam di sini. Tarik lagi sana. Sana. Waduh. Jangankan berbuah, Pak. Mau hidup saja susah. Hamba Tuhan yang demikian. Mau hidup saja susah. Pelayanannya mau hidup. Jangankan berbuah manis. Mau hidup saja susah. Ayo. Carang melekat. Undang Tuhan Yesus. Carang melekat. Setia dalam ibadah. Setia tergembala. Cepat atau lambat. Pasti berbuah manis.
Kemudian apa? Kedua, cara mendapatkan